Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya beserta keluarganya semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman semua, kita kembali lagi di hari Kamis ini. Pelajaran kita yaitu PAI. Pelajaran kedua, teman-teman, kita sudah ketinggalan pelajaran ya. Jadi insyaallah nanti kita akan terus belajar. Kita kebut belajarnya supaya cepat materinya ini, karena insyaallah juga kita akan sebentar lagi kan mau PTS teman-teman ya. Jadi kalian buka bukunya halaman 19. Nah, oke, pelajaran kedua. Oke, sebelum belajar kita harus ngapain dulu teman-teman? Berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam belajarnya, diberikan kemudahan di dalam belajarnya, dan yang paling penting adalah kita minta sama Allah, kita mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berdoa ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita. Open your book, lihat halaman 19. Di sini hadis tentang perilaku mandiri. Mandiri itu kita bisa segalanya, walaupun kita butuh bantuan, tapi usahakan dari apa yang kita kerjakan bisa kita kerjakan sendiri, itu namanya mandiri. Percaya diri, yakin dan tanggung jawab ya. Hadis tentang perilaku mandiri. Nah, lafal hadis tentang perilaku mandiri. Oke. Mandiri itu apa sih teman-teman? Nah, perilaku mandiri adalah tidak tergantung kepada orang lain. Contohnya belajar ia sendiri. Makanya nggak ada orang yang tidak pintar atau bodoh, nggak ada. Yang ada orang yang malas belajar. Nah, kalau orangnya malas belajar berarti nanti dia tidak pandai, alias apa? Bodoh. Nah, jadi teman-teman harus semangat belajarnya, rajin belajar supaya apa? Menjadi anak yang pintar, cerdas ya teman-teman ya. Nah, seorang muslim yang mandiri tidak akan menyusahkan orang lain. Contoh ketika kalian sudah nanti masuk ke sekolah, nggak menyusahkan temannya, bawa pensil sendiri, penghapusnya sendiri, perlengkapan sekolah sendiri ya. Jadi segala sesuatunya kalau bisa kita sendiri, kenapa tidak? Jadi tidak menyusahkan orang lain. Dia akan selalu mengerjakan sesuatu sendiri, tidak akan menyuruh orang lain. Nah, seperti itu ya. Bekerja sama dengan orang lain jika pekerjaannya harus dikerjakan bersama. Nah, sebaliknya orang yang tidak mandiri juga merasa tidak nyaman jika mengerjakan sesuatu sendiri, karena ia selalu bergantung pada bantuan orang lain ya teman-teman ya.
Nah, contohnya nih ada gambar. Anak muslim itu tidak akan menyusahkan orang lain. Nah, yang biasanya bangun bobo itu masih kasurnya, ya, perlengkapan tidurnya dirapikan sama bunda mulai hari ini, mulai besok bangun pagi jangan ada bundanya, ya, ataupun orang tua kalian tidak membereskan tempat tidur kamu, tapi kamu sendiri yang merapikannya. Oke, understand? Mudah-mudahan kamu bisa menjadi anak yang mandiri, ya, yang soleh. Amin. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya berperilaku mandiri. Nah, di sini ada hadisnya Rasul. Hadis Rasul itu adalah kata-kata dari Rasul ataupun kata daripada baginda Nabi Muhammad. Anis Zubair bin Al-Awwami radhiyallahu an. Seperti di sini, ya, yang artinya kita baca di sini. Nah, dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Nabi berkata atau bersabda, sungguh andai kata salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung lalu kembali dengan seikat kayu bakar yang dipikulnya pada pundaknya dan kemudian menjualnya, lalu Allah mencukupkan kebutuhannya dengan hasil itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. Contohnya kita sering melihat tuh orang yang masih muda, masih kuat, masih gagah, itu banyak yang udah minta-minta. Nah, padahal harusnya dia usaha sendiri, jangan meminta-minta. Walaupun pekerjaannya sebagai tukang kuli bangunan misalnya. Nah, nggak apa-apa, yang penting karena hasil dia sendiri. Dibandingkan di sini hadisnya yang minta-minta tuh nggak boleh. Padahal dia mampu, ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, lanjut ke halaman 20. Nah, di situ kita lihat juga yang artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan hasil tangan usahanya sendiri. Lah, itu lebih baik sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil tangan usahanya sendiri. Jadi kita berusaha mendapatkan makanan dari hasil sendiri. Nah, buat teman-teman, usahakan ketika nanti kita masuk jangan langsung mister mau makanannya teman yang ini, mau makan yang ini. Usahakan jangan, karena kan sama-sama bawa. Nah, usahakan makanannya sendiri. Tapi kalau teman kita mau memberi, mengasihi kepada kita, ya kita terima karena itu rezeki, ya. Oke, selanjutnya di sini kandungan hadis tentang perilaku mandiri. Kedua hadis di atas menerangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, ya di sini yang anjuran untuk mencari rezeki dengan cara berusaha. Jadi kita dianjurkan lebih baik mencari rezeki sendiri dibandingkan yang tadi minta-minta atau mengemis, nggak boleh, ya, karena kita mampu untuk bekerja. Nah, itu usaha dan bekerja, ya. Yang kedua, Allah tidak melihat besar atau kecilnya pekerjaan. Allah nggak melihat itu. Yang Allah lihat adalah halal atau haramnya pekerjaan. Misalnya yang haram apa, teman-teman? Merampok. Nah, itu mencuri yang di ATM dibobol, misalnya dihancurin, diambil uangnya, itu yang haram. Bagaimana dengan kerjaan yang tukang bakso, terus tukang sol sepatu, tukang jahit, yang kecil-kecil kita lihat deh, itu halal. Jadi Allah nggak melihat dia kerjaannya apa, tapi kalau kerjaannya banyak duitnya, hasil mencuri, contohnya apa? Korupsi, nggak boleh, ya. Jadi Allah melihat halal dan haramnya, gitu. Yang ketiga, lebih baik makan sedikit dari hasil kerja sendiri daripada kita makan banyak tetapi hasil minta-minta. Nah, nggak boleh, ya. Jadi Allah lebih suka kita makan sedikit tapi hasil kita sendiri. Ya, rezeki kita itu, ya udah itu. Nggak boleh makan makanan bukan hasil kita, gitu. Yang keempat, perbuatan meminta-minta atau mengemis adalah perbuatan yang sangat menghinakan diri sendiri. Jadi kalian itu bahwasanya kalian mampu tapi malah malas untuk bekerja. Nah, jangan. Itu menghinakan diri sendiri, ya. Yang kelima, tidak ada kebaikan dalam hal meminta-minta dibandingkan dengan kebaikan dalam
berusaha. Jadi nggak ada kebaikan tuh teman-teman. Kalau orang minta-minta udah nggak ada kebaikan ya. Mengemis itu nggak ada kebaikan. Nah makanya yang paling baik adalah berusaha sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal. Oke. Selanjutnya di sini ada banyak teladan yang bisa kita lihat dari perilaku mandiri. Nah dari perilaku mandiri kita lihat ya. Di sini ya kisah Nabi Daud, yaitu meskipun beliau seorang nabi sekaligus juga seorang raja, beliau hidup dalam kesederhanaan. Nah raja teman-teman berarti uang, wah kalau sekarang anak sultan misalnya itu banyak uangnya, tapi dia sederhana, hidupnya sederhana, tidak menghambur-hamburkan atau tidak menghabis-habiskan uang. Nah yang disebut dengan boros tuh tidak boleh ya. Jadi selalu bersyukur ya gitu teman-teman ya. Selanjutnya halaman 21, Nabi Zakaria. Seperti Nabi Daud, meskipun Nabi Zakaria seorang nabi, beliau masih bekerja sebagai tukang kayu. Tuh kan tukang kayu Nabi Zakaria. Ya, itu pun dilakukannya dengan senang dan penuh rasa syukur, teman-teman. Nah, kita baca yang di sini aku paham. Perilaku mandiri adalah perilaku tidak bergantung sama orang lain. Di dalam agama kita, agama Islam, sangat menganjurkan atau memerintahkan kita umatnya, hambanya untuk berperilaku mandiri sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku mandiri nih, ciri-cirinya. Nah, selalu berusaha mencapai sesuatu yang diinginkan, ya. Gitu. Rajin belajar itu teman-teman ya, insya Allah rajin belajar, rajin ibadah, apa yang kalian inginkan nanti insya Allah akan tercapai, amin. Mempunyai kedisiplinan. Nah teman-teman harus disiplin walaupun belajarnya masih online, bangunnya subuh. Misal saya ngantuk tidur lagi boleh, cuman tidurnya jangan bablas, bangun jam 8, tugasnya belum dikumpulin belum murojaah. Nah itu namanya belum disiplin. Berubah untuk semakin lebih baik disiplinnya ya. Nah terus mempunyai keberanian, misalnya ketika ibu bapak guru menyuruh mengerjakan soal di papan tulis, kamu udah bisa berani. Menyuruh kalian hafalan di depan, kamu udah berani ya gitu. Memberikan contoh kepada teman-teman. Mempunyai kepercayaan diri. Nah teman-teman terkadang ketika hafalan itu masih ada yang belum percaya diri, padahal sudah hafal, sudah bisa. Tapi itulah ketika sudah di depan kelas, dilihat banyak teman-teman lupa atau belum percaya diri. Nah, yang kelima, selalu ada keinginan untuk belajar lebih baik. Nah, teman-teman harus mempunyai sifat itu, selalu ingin menjadi yang lebih baik. Dari yang udah baik, menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya cita-cita teman nanti bisa terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat di sini adalah mencontoh perilaku mandiri nih ya. Nah, ada gambarnya nih, mengerjakan tugas sekolah, kamu tuh ya. Terus di rumahnya itu mencuci piring setelah makan. Jadi mandiri. Jadi jangan walaupun kalian masih kecil, ingat kalian tuh udah besar sekarang tuh, udah kelas 3 ya. Udah kelas 3. Jadi habis makan usahakan cuci piring sendiri nggak apa-apa. Jadi biar bunda tidak direpotkan kamu, ngambil minumnya sendiri, jangan disiapkan bunda ya. Jangan disiapkan orang tua gitu. Membantu ibu tuh, siapa yang sering bantu ibu bagus ya. Terus mengerjakan ujian tanpa mencontek. Nah latihan soal nggak boleh nyontek, mengerjakan nggak boleh nyontek gitu ya. Kegiatan satu. Nah kegiatan satu di sini, keluarga Riki adalah yang sederhana. Ayah Riki seorang petani. Nah setiap hari dari pagi sampai sore bekerja di sawah, menanam padi, kedelai dan jagung dan lain-lain. Nah sore hari ayah Riki pulang sambil membawa jagung, lalu diserahkan kepada ibunya. Setelah sholat maghrib, keluarga Riki duduk bersama, mereka mengelilingi meja sambil makan jagung rebus dan bakwan jagung. Mantap teman-teman, ini bersyukur ya. Nah rona kebahagiaan, jadi terlihat kebahagiaan, kepuasan dan kenikmatan jelas terlihat dari wajah mereka. Padahal sederhana ya teman-teman ya. Meskipun seharian mereka harus bekerja banting tulang, mereka tetap bersyukur teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kegiatan satunya, bagaimana pendapat kamu, apa yang bisa menyebabkan mereka bisa merasakan kebahagiaan. Nah padahal mereka berada dalam keadaan yang lelah, apa ya. Jadi teman-teman silakan dikerjakan. Nah dikerjakan yang kegiatan satu boleh diceritakan di buku tulis atau di sini juga boleh ya. Nah yang kegiatan uji diri satu juga dikerjakan ya.
Bagaimana anjuran Rasul dalam bekerja? Tadi ada ya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh meminta-minta? Nah, kayak gitu ya. Hikmahnya, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab, tidak ada kenikmatan kecuali sesudah kepayahan. Kepayahan itu kecapean, misal kecapean teman-teman ya. Jadi kenikmatan itu ketika kita sudah lelah, kita terus menikmati hasil lelah itu. Nah, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Oke, selamat belajar. Tugasnya Mister tunggu sampai jam 2 siang dikerjakan ya tugasnya ya. Yang kegiatan satu ini lebih ke cerita, terus yang uji diri juga. Selamat belajar, Mister tunggu sampai jam 2 tugasnya. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.